Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agnes Karisya di mata kuliah Komunikasi Organisasi. Apa kabar Bapak dan teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini yang akan kita bahas adalah komunikasi interpersonal. Eh, Komunikasi interpersonal yang kita bahas adalah persoalan tentang komunikasi antar pribadi, antar manusia, antara Anda dengan seseorang, antara kita dengan orang lain. Artinya memang dalam satu konsep kehidupan sosial, anak sangat mustahil setiap individu. Setiap diri kita terlepas dari kehidupan antara satu dengan yang lain. Karena sebagai makhluk sosial, kita akan butuh orang lain dan media, alat yang kita gunakan untuk saling terhubung dengan orang lain mau tidak mau adalah komunikasi. Dan hubungan antara kedua belah pihak itu kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Seperti apa sebenarnya perlakuan dan syarat-syarat sebuah konsep komunikasi interpersonal dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih baik, menjadi efektif sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya menjadi tujuan komunikasi yang mereka bentuk itulah yang terjadi dan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Karena memang akan banyak sekali terjadi hal-hal yang menjadi penghambat efektivitas dalam berkomunikasi. Secara teori, eh, di, secara teori kita akan melihat lebih sulit. Padahal sebenarnya kita sudah melakukannya dengan sangat sederhana. Yaitu tadi karena kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi-kondisi atau bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Sekarang mari kita lihat seperti apa dan bagaimana polanya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi atau sistem dari komunikasi interpersonal ini menurut berbagai jurnal, berbagai artikel yang kita temukan di dunia maya atau pendapat para ahli di komunikasi. Sekarang mari kita lihat apa pengertian dari komunikasi interpersonal. Makna dan pengertian dari komunikasi ini bisa kita lihat jika sebelumnya kita sudah coba melihat dan mengurai berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang. Konsepnya secara umum ya begitu. Konsep interpersonal artinya adalah antar 100% dengan persen yang lain. Proses komunikasi yang terjadi dengan satu dengan yang lain yang kadang-kadang disebut sebagai pribadi. Yaitulah komunikasi interpersonal. Tapi kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Jadi berbeda antara komunikasi inter dengan intra. Kalau intra berarti di dalam diri. Artinya gini, seperti kita melakukan sesuatu, melakukan komunikasi interpersonal itu diartikan sebuah pengubahan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator. Dalam diri kita sendiri, jadi dapat diartikan bahwa komunikasi interpersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita sehingga kita berbicara sendiri untuk otak dan pikiran dan hati. Bisa ketika saya ingin berbicara dengan seseorang pada jam tertentu dan mendekat waktu itu saya akan mempersiapkan diri. Nanti saya mau bicara apa, komunikasi dengan diri sendiri. Dalam konteks itu, dalam jam itu memungkinkan nggak saya berbicara terus seperti ini? Memungkinkan nggak akan terjadi
begini, nanti dia begini. Kalau seandainya begini, apa yang akan saya lakukan? Atau apa trik yang harus saya lakukan sehingga lawan bicara atau si komunikan akan bisa memaknai sama dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu terjadi dalam pikiran kita yang disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita ketika akan melakukan proses komunikasi interpersonal. Jadi besar pengaruhnya. Persepsi kita dalam konteks memainkan peran interpersonal ketika akan berinteraksi dalam konteks komunikasi interpersonal. Bahkan kesuksesan sebuah komunikasi, efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh komunikator, yaitu kita. Makanya, dalam kondisi memainkan uh, dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi intrapersonal, kita akan ikut serta berpikir di dalam diri. Lawan bicara saya ini gimana? Dia akan lembut tidak memaknai ketika saya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Dia bisa paham nggak ya? Sehingga kita mengasumsikan sesuatu yang melalui komunikasi intrapersonal yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa mendapatkan wadahnya. Jadi sekarang kita coba maknain. Jadi kalau begitu, apa arti komunikasi interpersonal? Sederhananya sebenarnya coba kita ambil pendapat dari beberapa ahli. Misalnya dari Arwen Pais, dia mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Nah, semakin kita tatap muka meski melalui media ini. Itu dijelaskan oleh Wen Pais. Dan beberapa ahli yang lain mengingatkan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Kita dengan pihak lain. Artinya tetap ada dua orang minimal di situ. Akan ada dua orang minimal di situ, di tempat itu. Komunikasi jenis ini dari beberapa pendapat yang kita kumpulkan dibagi lagi. Yang komunikasi interpersonal ini dibagi lagi menjadi komunikasi diadikah. Namanya komunikasi publik, masuk juga di situ, dan komunikasi kelompok kecil. Bahkan komunikasi interpersonal berlaku secara konseptual, di mana bergantung pada keadaan, pada budaya, juga konteks psikologikal. Artinya dari cara bentuk interaksi antara individu dengan individu yang lain akan tercoret melalui keadaan dan kondisi yang terjadi. Nah, interpersonal kalau kita lihat lagi pendapat yang lain sebagai pembanding. Misal apa yang dijelaskan oleh Little James. Nah, ini pendapat yang cukup pertama, karena memang Little James menuangkan konsep komunikasi ini. Kalau bukunya kita coba lihat, itu bukunya 1999. Komunikasi antar pribadi, menurutnya adalah sebutan lain dari komunikasi interpersonal. Interpersonal communication. Jadi ada istilah komunikasi antar pribadi itu dianggap sebagai sebuah komunikasi antara individu yang terjadi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Nah, bentuk khusus dari komunikasi ini menurut Little James adalah komunikasi diadik yang melibatkan, jadi antar individu itu dia menyebutnya komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, dan itu dilakukan secara tatap muka, secara personal, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi yang terjadi mulai dari poin-poin yang dikemukakan, raut wajah, mimik muka, interaksi yang terjadi, tatapan muka, semuanya terlihat secara jelas, secara verbal dan nonverbal.
Misalnya komunikasi antara suami dan istri, dua orang yang sejawat, seorang guru dengan murid, dan lain sebagainya. Yang jelas antara satu dengan yang lain, antara dua orang saja. Nah, itu menurut Little Jen kita bandingkan lagi dengan Sylvia Moss atau pendapat Stewart, ciri-ciri komunikasi diadik atau antar individu tadi atau antara dua orang tadi adalah satu peserta komunikasi itu berada dalam jarak yang dekat. Sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi itu intim, melihat semua gejala yang terjadi. Kejujuran melalui tatapan, gerakan badan, intonasi yang terjadi, mimik muka, dan lain sebagainya. Yang kedua, cirinya menurut Stewart ini adalah peserta komunikasi intrapersonal adalah kedua peran yang dimainkan oleh dua orang yang berlainan. Yang berlainan ini memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara berkelanjutan, tidak disiap-siapkan, bisa spontan, dan itu berkembang terus, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, yang menarik, yang ketiga, menurut Sylvia Moss dan Stewart adalah bahwa komunikasi antar pribadi itu sebenarnya sangat potensi untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara atau mempengaruhi orang lain. Jadi komunikannya kita demi membujuk mereka, demi mempengaruhi mereka atau lawan bicara kita agar dapat menggunakan hampir ke semua alat indera yang kita punya. Nah, ada yang menarik dari satu ikatan dari Jalaluddin Ahmad. Beliau ini meyakini bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, ada juga yang disebut sebagai atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Yang pertama yang kita lihat adalah beberapa hak yang menurut Jalaluddin tadi, atau justru pendapat lain yang disatukan, ada sekurang-kurangnya 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah ras. Kepercayaan bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan. Bila seseorang merasa dirinya bisa menerima, tidak akan dikhianati. Tapi kita memang harus pada satu tuntutan bahwa kita yakin pada lawan bicara kita. Maka orang itu pasti akan lebih baik. Pasti akan lebih mudah membuka dirinya ketika kita yakin, kita percaya, kita menyerahkan segala sesuatunya bahwa dia memang orang yang paling pantas untuk memberikan reaksi atas komunikasi yang kita inginkan. Itu akan jauh lebih membuat diri setiap individu itu terbuka, welcome, untuk melanjutkan proses komunikasi interpersonal yang terjadi. Dan kepercayaan itu, kepercayaan kita kepada orang lain atau kepercayaan kita kepada komunikator atau kepada komunikan antara kedua belah pihak, ini yang paling tidak akan tumbuh sebenarnya bila ada faktor-faktor yang turut yang seharusnya kita pikirkan. Misalnya soal karakteristik dan maksud orang lain artinya adalah orang tersebut akan memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki pengalaman dalam bidang tertentu, dan orang-orang itu memiliki sifat-sifat yang bisa diduga, bisa diandalkan dan dianggap jujur dan konsisten. Artinya faktor ini turut mempengaruhi ketika orang lain berbicara atau ketika kita ingin bicara kepada orang lain. Nah, faktor lainnya adalah kekuasaan. Artinya apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya akan patuh dan tunduk. Misalnya, kita kepada orang tua, akan lebih percaya kita pada pembicaraannya. Yang kedua, yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal itu adalah perilaku suportif. Perilaku suportif akan memanfaatkan kualitas komunikasi dan beberapa ciri kalau kita coba googling perilaku dari yang kita sebut sebagai
kita coba googling perilaku dari yang kita sebut sebagai perilaku suportif ini adalah yang pertama evaluasi dan deskripsi. Maksudnya kita tidak perlu berikan kecaman ataupun kelemahan dan kekurangan kelemahan dan kekurangan. Dan yang kedua, orientasi. Masalah mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah, bahkan mengajak orang lain bersama-sama terhadap satu tujuan. Dan yang ketiga, cirinya adalah ada perilaku suportif ini adalah spontanitas, sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif atau modus-modus tertentu atau keinginan-keinginan tertentu yang terpendam. Dan ketiga, hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal kita menyebutnya sikap terbuka atau adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak. Kemampuan sikap terbuka ini adalah sebenarnya kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa kepersoalan atau informasi tadi, kesediaan mengubah keyakinan profesional dan lain sebagainya. Terbuka terhadap segala sesuatu, tidak hanya terbuka untuk individu ke individu, tetapi terbuka terhadap isi materi atau kajian yang akan kita bahas sebagai informasi tadi. Jadi terbuka terhadap kritikan kalau memang kita berasumsi kepada lawan bicara, memberikan argumen yang lebih baik, ya welcome. Keterbukaan itu yang mempengaruhi interaksi interpersonal itu menjadi lebih baik dan lebih kondusif. Kemudian yang keempat, dipengaruhi juga oleh persepsi interpersonal namanya. Persepsi itu memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi. Indrawi yang berasal dari komunikan atau dari seseorang yang berupa pesan verbal atau nonverbal. Bahkan didalami termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal, di mana semua ini memberikan pengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Yang kelima, yang memberikan pengaruh terhadap komunikasi interpersonal adalah konsep diri. Konsep diri itu kalau kita coba pahami sebenarnya menjadi perasaan kita sendiri tentang diri kita. Kita punya konsep-konsep terhadap penilaian dan perasaan kita. Kita punya penilaian terhadap diri kita masing-masing. Konsep diri yang positif pada dasarnya akan ditandai oleh banyak hal positif juga, minimal 5. Yang pertama, ada keyakinan, yakin akan kemampuan mengatasi masalah, tapi memang banyak orang tidak yakin, karena memang sulit mengambil keputusan. Kita harus yakin, harus benar-benar yakin ketika menghadapi masalah, yakin bahwa kita mampu, bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap masalah karena anugerah itu dari Tuhan. Setiap kita adalah khalifah. Setiap khalifah adalah pemimpin. Minimal kita adalah pemimpin untuk diri sendiri. Tanda yang kedua adalah merasa setara dengan orang lain. Tuhan menciptakan manusia itu dengan level yang sama. Kalau persoalan kekayaan, ekonomi, budaya, kemudian pendidikan, itu hal lain kalau ingin memiliki proses yang sama. Kalau ada orang pintar dan kita merasa tidak pintar, bangun diri kita supaya menjadi pintar seperti mereka. Sugesti diri untuk menjadi positif. Layaknya seperti orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Tapi sebaliknya juga pengen terlalu senang ketika dipuji, karena pujian kadang-kadang menentukan. Tapi ada orang tertentu merasa malu. Ya jangan malu, sewajarnya saja. Anggap itu sebagai masukan, sebagai tanda bahwa orang menerima kita dengan sangat luar biasa. Ya alhamdulillah. Tanda yang keempat adalah menyadari bahwa setiap orang memang mempunyai berbagai perasaan, berbagai keinginan, berbagai perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Dan konsep yang kelima sebagai tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif adalah kita harus mampu memperbaiki diri
Karena kita sanggup. Artinya apapun kondisi, apapun kekurangan dalam diri kita bisa perbaiki. Yang keenam adalah faktor atau hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal ini adalah suatu bentuk kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan juga termasuk daya tarik seseorang. Jadi kesukaan kita pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik yang dimiliki oleh seseorang. Nah, komunikasi antar pribadi itu sangat dipengaruhi oleh atraksi interpersonal. Khususnya dalam yang pertama adalah dalam penafsiran pesan ataupun penilaian terhadap informasi yang kita sampaikan. Pendapat penilaian kita terhadap orang lain itu sebenarnya tidak semata-mata berdasarkan akal sehat kita, tapi kita juga makhluk emosional. Jadi rasa kadang-kadang memainkan peran dalam konsep interpersonal. Karena itu ketika kita menyenangi seseorang, ketika kita sudah terlanjur melibatkan perasaan begitu mengagumkan, seseorang ada rasa yang muncul, itu juga cenderung melihat segala sesuatu pada seakan-akan semuanya positif. Padahal kadang-kadang dia melakukan hal negatif, tapi sugesti yang muncul akibat emosional yang pertama seakan-akan semuanya benar. Dan sebaliknya, ketika kita membenci seseorang, ketika diri kita membenci seseorang, kita akan berpikir bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak ada benarnya, negatif. Padahal yang disampaikannya itu benar, karena kita sudah berpikir negatif pada orang itu, karena kita tidak suka, memiliki perasaan tidak suka, itu akan mengakibatkan apa yang dibicarakannya baik positif, itu kita akan merasa itu negatif. Baik, alasan yang kedua yang mempengaruhi atraksi interpersonal dalam komunikasi interpersonal itu adalah persoalan efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi itu biasanya dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan oleh si komunikan, dan bila kita berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita, biasanya kita akan gembira dan senang, akan welcome, dan akan tahu lebih terbuka. Dan bila berkumpul dengan orang-orang yang notabene kita benci, yang tidak kita suka, itu akan membuat kita tegang, merasa resah, sehingga seakan-akan ada antara kita dengan si komunikator dengan komunikannya kita akan menutup diri dengan menghindari, cenderung intensif, sehingga merugikan dan berdampak pada proses komunikasi yang terjadi di antara kita dengan mereka. Masuk pada bagian yang terakhir yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yang ketujuh yaitu interpersonal sendiri. Hubungan antara kita dengan lawan bicara, hubungan antara komunikator dengan komunikan. Hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi yang melibatkan kedua belah pihak, baik akan menumbuhkan, kadang-kadang hubungan ini maksudnya akan menumbuhkan derajat kedudukan orang untuk mengungkapkan dirinya, keterbukaan orang untuk memperikat siapa mereka. Jadi bisa kita simpulkan komunikasi interpersonal akan jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita sebagai komunikator dengan komunikan semakin dekat. Artinya ada kepercayaan, ada penerimaan. Maka tuntutan di komunikasi efektif terkadang tergantung di kitanya si komunikator. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.